Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Arisanti, SSI MSI APT selaku dosen pengampu mata kuliah kosmetologi dan nutrisi medis, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul fungsi biologi kulit, yang dimana dari kelompoknya kami itu terdiri dari saya sendiri, Arfandi Asfar, dan dua rekan kelompok saya yaitu Anggraini Baktiar dan Asdar Lallo. Ya, di sini kami akan membahas 5 poin penting dalam pembahasan kali ini, yaitu yang pertama proteksi oleh kulit, yang kedua termoregulasi, yang ketiga persepsi sensori, yang keempat absorpsi, dan yang kelima fungsi lain dari kulit. Ya, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu proteksi oleh kulit. Nah, kulit itu sendiri merupakan organ terbesar pada tubuh manusia, yang dimana jika dibentangkan, kulit tubuh orang dewasa diperkirakan memiliki luas sekitar 2 meter persegi. Kulit ini sebagai alat proteksi, yang dimana bertugas menjaga bagian dalam tubuh terhadap gangguan fisik dari luar, gangguan kimiawi, gangguan yang bersifat panas, serta gangguan infeksi, terutama kuman atau bakteri, dan juga jamur. Nah, fungsi kulit yang paling utama adalah melindungi tubuh bagian dalam, seperti tulang, organ, otot, sendi, saraf, pembuluh darah, dan juga jaringan ikat tubuh. Kulit juga berperan sebagai pelindung alami tubuh dari paparan radiasi, zat beracun, serta beragam virus seperti bakteri, jamur, dan parasit yang menyebabkan infeksi pada kulit. Termoregulasi. Termoregulasi adalah kemampuan untuk menyeimbangkan antara produksi panas dan hilangnya panas dalam rangka untuk menjaga suhu tubuh dalam keadaan normal. Temperatur tubuh normal dihasilkan dari keseimbangan antara produksi dan kehilangan panas tubuh. Salah satu masalah khusus pada bayi, terutama bayi prematur, adalah ketidakmampuannya untuk mempertahankan suhu tubuh yang normal. Banyak faktor yang berperan dalam termoregulasi seperti umur, berat badan dan luas permukaan tubuh, dan kondisi lingkungan. Gangguan termoregulasi dapat berupa hipotermia dan hipertermia. Absorpsi. Beberapa bahan dapat diabsorpsi kulit melalui 2 jalur, yaitu melalui epidermis dan melalui kelenjar sebaceae. Material yang mudah larut dalam lemak lebih mudah diabsorpsi dibanding air dan material yang larut dalam air. Adapun fungsi lain dari kulit. Kulit sebagai alat peraba memiliki banyak fungsi, antara lain melindungi tubuh dari gangguan lingkungan, tempat penyimpanan lemak, tempat pembentukan vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Alat pengeluaran membantu mengatur suhu dan mengendalikan hilangnya dari tubuh. Persepsi sensori. Persepsi sensori kulit bertanggung jawab sebagai indera terhadap rangsangan dari luar berupa tekanan, raba, suhu, dan nyeri melalui beberapa reseptor. Rangsangan dari luar diterima oleh reseptor dan diteruskan ke sistem saraf pusat dan selanjutnya diinterpretasikan. Persepsi merupakan respon dari reseptor sensori terhadap stimulus eksternal, juga pengenalan dan pemahaman terhadap sensoris yang diinterpretasikan oleh stimulus yang diterima. Persepsi juga melibatkan kognitif dan emosional terhadap interpretasi objek yang diterima organ sensori atau indera. Adanya gangguan persepsi mengindikasikan adanya gangguan proses sensori pada organ sensori, yaitu penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Untuk itu, perlu adanya pengkajian sistem sensori untuk mengukur derajat gangguan sistem sensori tersebut. Kulit adalah lapisan luar tubuh manusia dan merupakan
organ terbesar yang menutupi tubuh. Sebanyak 15-20% dari total massa tubuh manusia berupa kulit. Jika dibentangkan rata, pada orang dewasa, kulit manusia bisa menutupi area seluas kurang lebih 2 meter persegi, atau sebesar sebuah selimut kecil. Tetapi tidak seperti selimut pada umumnya, sistem organ ini lembut, kuat, tahan air, dan punya kemampuan memperbaiki diri sendiri. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Ketebalan kulit ini bervariasi bergantung pada letaknya pada tubuh. Dari yang paling tipis, yaitu kurang dari 0,5 mm, dan yang paling tebal bisa mencapai 4 mm. Misalnya kulit pada bagian telapak kaki. Selain berfungsi sebagai penutup, ternyata kulit memiliki beragam peranan dalam kehidupan kita. Kulit memungkinkan interaksi antara kita, pemilik tubuh, dengan dunia luar, yang merupakan suatu sistem yang disebut sistem integumen, yang mana termasuk di dalamnya rambut, kuku, kelenjar, dan sel saraf khusus. Beberapa fungsi penting dari organ kulit adalah sebagai proteksi, regulasi, dan penerima rangsangan. Sebagai fungsi proteksi, kulit melindungi seluruh tubuh dari bermacam-macam ancaman yang kita dapatkan dari lingkungan. Misalnya infeksi atau serangan organisme lainnya, kerusakan karena radiasi matahari, dan zat-zat kimia berbahaya di sekitar. Kulit juga berfungsi menahan tekanan dan benturan dengan kolagen lentur, yang merupakan kandungan utama lapisan dermisnya. Sebagian besar epidermis terdiri dari sel kulit yang bernama keratinosit. Sel-sel ini berganti secara menyeluruh setiap sebulan atau 4 minggu. Saat sel baru terbentuk di bagian dasar, akan mendorong sel-sel yang lebih tua sehingga terdorong ke bagian atas. Saat sel-sel ini bergerak ke atas, sel-sel ini akan diisi oleh protein yang dikeraskan yang dinamakan keratin. Pada proses ini, sel-sel ini membentuk lapisan-lapisan bertumpuk yang rapat yang tahan air, sehingga sulit untuk dimasuki organisme-organisme penginfeksi. Namun ketika ada organisme atau mikroba yang berhasil melewati lapisan epidermis dan ingin masuk ke dalam tubuh, akan berhadapan dengan sel-sel Langerhans. Sel-sel Langerhans berupa kelompok sel pertahanan pada kulit. Sel Langerhans akan mendeteksi mikroba penyerang dan memberikan sinyal kepada sel T dari sistem kekebalan tubuh. Sel-sel T ini kemudian akan berinteraksi dan memicu aktivitas respon kekebalan. Bagian terpenting dari fungsi kulit sebagai proteksi adalah ribuan spesies dari mikroorganisme yang hidup di permukaan kulit, lipatan, dan celah-celah pada kulit. Mikroorganisme ini berupa bakteri dan fungi yang dapat hidup dalam zat berminyak yang dihasilkan oleh kelenjar atau lapisan dermis. Mikroba-mikroba ini menjaga sistem imun selalu dalam keadaan waspada, memastikan sistem siap berinteraksi saat tubuh dalam keadaan bahaya. Selain sebagai proteksi, kulit berfungsi sebagai regulasi, di mana merupakan organ pendeteksi sekaligus membantu mengatur suhu tubuh. Kulit dapat mendeteksi suhu lingkungan yang panas atau dingin, yang kemudian disampaikan ke otak. Saat informasi ini diterima, otak akan memberikan respon ke pembuluh darah yang ada pada kulit. Akibatnya, pembuluh darah akan merenggang jika tubuh terlalu panas, yang mana terjadi proses melepasnya panas dari darah melalui kulit, atau menyempitnya pembuluh darah jika tubuh terasa dingin sehingga menyerap panas dari lingkungan. Dalam keadaan panas, kelenjar keringat akan mengeluarkan keringat melalui saluran ke permukaan kulit, memindahkan panas keluar dari tubuh. Selain kelenjar keringat, rambut yang ada pada kulit juga dapat dipicu untuk menyerap atau melepaskan panas dari tubuh. Pada umumnya manusia memiliki 5 juta folikel rambut yang ada pada setiap permukaan kulit, kecuali telapak tangan dan kaki. Sebanyak 90.000 hingga 150.000 folikel rambut terdapat di kepala, yang berfungsi melindungi kulit kepala dari kerusakan fisik dan radiasi matahari. Berbeda dengan panas,
Saat suhu dingin, otot-otot kecil yang ada pada kulit dan dinamakan arrektor pili menyebabkan rambut berdiri tegak. Ini dapat kamu lihat saat kamu kedinginan, atau biasanya saat tubuh merinding. Rambut yang tegak ini bertujuan menangkap panas yang ada di dekat permukaan kulit. Itulah penjelasan singkat mengenai fungsi kulit sebagai proteksi, regulasi, dan penerima rangsangan. Ya, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai fungsi biologi kulit. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mungkin itu saja dari kelompoknya kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.